untuk membuka acara pada pengabdian kepada masyarakat pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya tegang banget ya Bu ya, kalau Jambi ini identik dengan pantun. Boleh saya berpantun Bu, Pak? Boleh, harus boleh dong. Pemaksaan sedikit ya Pak Bu. Matahari terbit belumnya tinggi. Cakep. Aduh. Oh elok. Ya ulangi kalau gitu Bu, elok gitu. Matahari terbit belum tinggi, elok. Jalan sendiri menunggu pacar. Assalamualaikum, selamat pagi. Semoga acara pada hari ini berjalan dengan lancar. Amin. Saya ulangi ya Pak Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Bapak Nasir SPD selaku Kepala Sekolah SD Negeri Nasrin. Oh iya. Nasir sepupu ya. Oh iya Pak, mohon maaf ya Pak, ada Nasir itu Bapak. Sepupunya. oh sepupunya. Bisa aja Bapak ini mencairkan suasana. Agak panas ya Pak Bu. Mohon maaf jika kami tadi juga telat. Baiklah yang terhormat Bapak Nasrin SPD selaku Kepala Sekolah SD Negeri 64 Garini Muara Budian, dan juga Bapak Ibu sekalian yang berkesempatan hadir di sini, yang sama-sama kita hormati juga Bapak Dr. Yantoro NPD, Bapak Soleh SPD NPD, Bapak Faisal Hidayat SPD NPD, dan Ibu kita Ibu Dosen Khairunisa SPD NPD. Yang pertama dan yang paling utama tak luput kita panjatkan kepada junjungan kita Nabiullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana kita nantikan syafaat beliau di yaumul kiamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Tak lupa juga kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan jasmani maupun rohani sehingga kita dapat berkumpul di sini, bertemu Bapak Ibu sekalian dan juga adik-adik kami mahasiswa. Sebelumnya perkenalkan saya dan juga Bapak Ibu dosen yang di sini. Ini adalah Bapak Ibu dosen dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi yang berkesempatan pada acara pengabdian kepada masyarakat hari ini terkait sosialisasi mendesain rencana perangkat pembelajaran pada kurikulum merdeka melalui kompetensi utama yaitu tujuan, bukti penilaian, dan kegiatan belajar Bapak Ibu. Baiklah, untuk memulai acara pada hari ini seperti biasa alangkah baiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, untuk acara yang kedua yaitu sambutan. Untuk sambutan yang pertama dengan segala hormat kepada Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 64 Garini Muara Budian, kepada Bapak Nasrin kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya kalau adik mahasiswa tadi ngomong pantun dari kemarin udah saya siapkan. Saya cari di Google kan. Tapi karena dia udah ngomong ada pantun, maka saya ada pantun tak ada. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Dr. Yantoro beserta dosen-dosen mahasiswa yang lain, saya sebut nama, saya tidak kenal, cuma yang saya tahu Pak Soleh. Ya. Yang terhormat Bapak dan Ibu guru serta karyawan karyawati yang mengajar di SD Negeri nomor 64 1 Muara Budian. Yang terhormat adik-adik mahasiswa
yang mendampingi para ibu dan bapak dosen yang kebetulan hadir pada hari ini. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi menjelang siang ini kita dapat dipertemukan di dalam ruangan kami yang sederhana ini, Pak Dokter. Inilah ruang guru kami. Dari kemarin minta belum dikasih-kasih. Nah, mungkin nanti Pak Dokter bisa mengusulkan ulang. Kemudian selawat beriring salam tak henti-hentinya kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan nanti berkat selawat yang kita bacakan pada hari ini kita mendapat syafaatnya di yaumil mahsyar. Amin ya rabbal alamin. Pak Dokter yang saya hormati, MOU-nya yang dibuatkan kemarin itu sudah lama, sampai saya lupa. Kebetulan Pak Soleh lagi mengulangi. Waktu itu kami banyak kegiatan, Pak. Jadi mohon maaf, mungkin ada beberapa WA dari Pak Soleh atau mungkin Pak Soleh nelpon saya, tidak ada saya layani. Pertama, kami lagi sibuk, ada PPDB, ngurus dari PPDB. Kemudian kegiatan-kegiatan lain, Pak. Kebetulan sekolah kita ini sekolah tengah kota, jadi banyak kegiatan. Baru-baru ini kegiatan Swarna Bumi lagi di Slingoan. Kami juga ikut di sana. Jadi baru terjawab WA Pak Soleh beberapa hari yang lalu, dan Pak Soleh nelpon saya kebetulan tengah jalan. Nanti saya takut dianggap Pak Soleh kepala sekolah tidak mau kerjasama dengan Unja. Maaf Pak Soleh ya, betul waktu itu lagi sibuk. Kemudian juga saya merasa bersyukur dari Bapak dan Ibu dosen Unja mau datang ke sini, ke SD kami yang seperti ini ya, untuk mengadakan pengabdian. Dari pengabdian mungkin nanti kami mendapatkan ilmu, apalagi sekarang kita menggunakan kurikulum merdeka. Jadi Bapak dan Ibu nanti kita perhatikan, kita pelajari apa yang diberikan oleh Bapak, terutama nih Bapak Dokter nih ya. Mas, jarang-jarang dokter datang ke sekolah kita, kecuali waktu kemarin akreditasi. Pak Dokter apa kemarin kan? Yang jadi ini Pak. Ya. Jadi baru 2 kali dokter datang sini. Ya, kita terima kasih. Kemudian juga mudah-mudahan kerjasama ini terjalin dengan erat, Pak Dokter ya. Kerjasamanya terjalin dengan erat. Selama saya di sini, Pak, kalau salah baru 3 kali dengan yang ini mengadakan pengabdian. Pertama tahun 2022. Kemudian 2023 dengan Ibu Destri Nelly, ya. 2024 dengan Pak Dr. Yentoro. Jadi Bapak dan Ibu, ya, saya juga nanti minta maaf Pak, mungkin atas ketidaksiapan kami yang menghadapi kegiatan ini, karena maklum kami Pak, kalau di Unja enak menghadapi yang sudah besar-besar. Kalau yang ini Pak, ampun, tinggal dikit berkelahi di kelas. Mungkin di Unja yang besar juga sering berkelahi Pak Soleh ya. Jadi itu Bapak dan Ibu ya. Jadi mohon atas mungkin ala kadar mungkin kami nerimo, kemudian ruangnya seperti ini Pak Dokter ya. Jadi saya mohon maaf. Jadi itulah yang dapat saya sampaikan ya. Lebih dan kurang saya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Nasrin. Selanjutnya sambutan kedua dari Bapak dosen kita, Bapak Dr. Yantoro, MPD. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala ashrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin
Raditu billahi robba wa bi islami dina wa bi Muhammadin nabiyyi wa rasulah wa bi ini ilma wa jubni fa'na. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana di hari yang penuh berkah ini, hari Jumat, Allah mempertemukan kita dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada halangan apapun. Selawat dan salam semoga tetap kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita tunggu-tunggu syafaatnya di hari kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SD 64 Durian Muara Durian ya Pak ya. Kemudian para kepala sekolah, Bapak Ibu, majelis guru, staf usaha, teman-teman dosen dan mahasiswa yang ikut kegiatan pada hari ini. Pada kesempatan ini, yang pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah dan seluruh majelis guru yang berkenan untuk menerima kami dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Saya sangat bangga Pak. Sebetulnya ini udah luar biasa Pak ya. Menerima Bapak udah luar biasa. Dengan kesibukan, dengan kepadatan Bapak masih menyempatkan waktu untuk kami untuk berbagi bagaimana sih sebetulnya ke depan untuk meningkatkan kualitas pendidikan terutama di SD. Bapak Ibu, sekali lagi saya terima kasih dan mohon maaf ya sebesar-besarnya apabila ada yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu. Sebagai pengantar Bapak Ibu ya, kebetulan kami salah satu fasilitator sekolah pemuda angkatan pertama ya. Angkatan pertama sekolah pemuda itu ada 2 kabupaten, yaitu Kabupaten Kerinci dan Kota Magelang. Hanya ada 2 itu. Fasilitatornya itu kan hanya 10 Pak. Itu terseleksi dari 8.000 lebih fasilitator di Indonesia. Jadi di seleksi hanya sekitar 600-an. Itu kan untuk fasilitator pertama, angkatan pertama. Angkatan kedua, ketiga sudah akan mulai. Tapi pertama memang agak susah. Jadi bagaimana sebetulnya nanti kita berbicara tentang dalam tanda petik itu ada namanya, bukan dikatakan perubahan kurikulum Bapak. Nanti kalau kurikulum berubah seakan-akan kita selalu berubah. Tapi sebaiknya itu bagaimana kita adakan keberhasilan kurikulum mengikuti sesuai dengan tingkat perkembangan zaman. Jadi kita akan berdiskusi ya Bapak Ibu selama 1,5 jam ya, nanti mungkin sekitar jam 11 atau 12 selesai kepala sekolah. Kita diskusi panjang nanti kami ingin juga mendapatkan masukan-masukan dari Bapak Ibu ya. Jujur Bapak Ibu, kepala sekolah saya itu hormat dengan Bapak Ibu. Saya pernah VDS Pak. VDS itu pengurasan dosen ke sekolah. Dosen itu bergaya aja Pak. Kalau disuruh ngajar SD nggak sanggup. Berdosen itu Pak, kami di kampus ini suruh mahasiswa, kamu harus begini mengajar SD begini. Coba suruh ngajar SD, Anda katakan. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu lebih hebat daripada saya. Jangan merasa Bapak Ibu, oh di SD justru Bapak Ibu adalah orang yang pertama. Ketika nanti dapat pahala jariah, Bapak Ibu yang paling pertama. Saya ini dapat rantingnya loh. Iya, karena ilmu pertama kali pendidikan dasar apabila anak-anak SD kelas 1 itu Bapak Ibu mengajari namanya membaca benar. Apalagi hal yang dibaca itu misalnya ayat Al-Quran gitu ya. Pahalanya sangat luar biasa. Ketika Bapak Ibu nanti sampai kapanpun ya gitu. Kalau di kampus itu tinggal sisa-sisanya aja Bapak. Tapi kita punya tugas yang sama ya Bapak Ibu. Bagaimana untuk menunjukkan ini. Dan terima kasih SD 64 itu luar biasa. Saya lihat kemajuan setiap hari sudah luar biasa. Sebaiknya nanti kita menjalin kerjasama terus supaya bagaimana kita menjalin kerjasama terus sehingga nanti benar-benar kita dalam tanda petik itu kita berbagi Bapak Ibu. Bapak Ibu dapat informasi di lapangan, kami dari tatanan teorinya bagaimana informasi tentang perubahan-perubahan. Saya kira demikian Bapak Ibu untuk meningkat satu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sama-sama belajar ya Bapak Ibu. Semoga ilmu yang sedikit bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Dr. Yantoro MPD. Selanjutnya Bapak Ibu silakan menikmati hidangan yang telah kami sediakan dan mohon maaf jika ala kadarnya dan sangat sederhana. Soalnya tadi belum dipersilahkan, air minum pun nggak ada Bapak Ibu buka.
Baik, acara yang keempat yaitu materi yang akan disampaikan langsung oleh Bapak Dr. Yantoro. Kepada beliau kami persilakan. Minum dulu Pak, santai-santai dulu ya. Dah. Ini kalau dikasih tahu terus itu kan masih ada di habis. Kita berpikir ya Bapak Ibu ya. Kita mulai Bapak Ibu, sebelum dimulai, kami ingin diskusi aja bertanya dulu. Di sini apakah termasuk sekolah penggerak di SD ini? Belum lah ya. Kemudian apakah ada itu mengikuti pengibasan? Ada pengibasan ya dari sekolah penggerak, ada komunitas belajar ya. Oke, baik. Terima kasih. Berarti kita nanti satu paket kalau itu. Kalau untuk mengenai masalah LPP, modul aja itu banyak di sini banyak banget. Kelas berapa ada. Tapi Bapak Ibu harus tahu prosesnya dulu ya. Kalau nanti tiba-tiba saya kasih itu tinggal ganti-ganti itu nanti kan ibarat ini ya Pak ya, ada prosesnya. Oke Bapak Ibu, sebelum izin Pak, saya agak aja ya nanti. Saya mohon maaf tadi saya mau pakai baju lalu mau pakai kaos aja karena saya kira guru-guru biasanya cuma olahraga ya, tapi mereka tidak. Bapak Ibu, kami memang siap yang dibawa Pak dengan pakai ini. Aduh, masya Allah, terima kasih. Seragam tadi ya. Terima kasih luar biasa. Bapak Ibu, sebelum kita belajar tentang masalah modul aja, kalau dulu RTP, kita lihat gambar ini dulu. Ini pemanasan dulu, belum masuk RTP gitu. Kan semudah belum masuk modul ajar gitu lah ya. Kalau Bapak lihat gambar ini apa kira-kira Bapak Ibu? Nah, coba kita lihat gambar ini apa? Sebelum ini saya tarik ini dulu. Jangan gambar itu dulu ya, ini dulu. Nah. Oke, ini dulu. Apa yang Bapak Ibu lihat dari gambar ini? Telah selesai. Kita mulai. Mohon maaf, bukan berarti Pak Ian ini memberikan ulangan bukan ya Bapak Ibu ya. Nanti Pak Ian siang-siang membuat hal aja bukan. Apa kira-kira? Dari gambar ini apa kira-kira yang Bapak Ibu bisa ditarik kesimpulan? Silakan. Satu keluarga yang menonton pertandingan apa itu ya? Anggaplah bola gitu lah ya. Satu keluarga. Oke. Ada lagi? Ya Bu. Pendidikan yang dimulai dari dasar. Oke, pendidikan yang dimulai dari usia dasar sampai usia yang tinggi boleh. Apa lagi? Apa lagi Bapak Ibu? Coba ya. Coba apa lihat kita lihat. Apa kira-kira Bapak Ibu? Coba apa yang kira-kira kita lihat dari gambar ini? Pak, Ya. luar pendidikan itu harus sesuai dengan kebutuhan dan porsinya. Misalnya ya seperti gambar itu kan Pak, anak kecil yang paling kecil itu kan nggak bisa lihat itu. Iya. Masalahnya dia kan ditambah supaya dia bisa melihat lapangan itu kan. Makanya sesuai dengan porsinya gitu, sesuai dengan umurnya. Oke, bagus sekali. Tepuk tangan untuk Bapak ya. Oke, luar biasa. Oke Bapak Ibu, jadi gini Bapak Ibu. Kalau kita lihat kondisi realita di anak-anak kita itu kan mempunyai kemampuan yang berbeda-beda ya. Betul ya? Kenapa itu berbeda? Ketika dia mempunyai kemampuan berbeda-beda, tapi kita punya satu tujuan. Karena apa? Hari ini kita harus tahu bahwa ketika kita mengajar dan kita membuat modul ajar, kita ada tujuan pembelajaran. Kan gitu. Jadi ternyata kemampuan anak kita yang berbeda-beda itu tapi satu tujuan, yaitu tujuan pembelajaran bisa tercapai. Langsung bagaimana melihat kondisi anak kita yang berbeda-beda ini? Langsung apa perlakuan kita kepada anak-anak yang mempunyai, contoh Bapak Ibu, anak-anak kita itu berbeda dari gaya belajar, kan gitu kan? Pernah Ibu mengatakan pembelajaran berdiferensiasi, kata lagi berada dengaran ya. Nah, katanya anak kita itu berbeda dari tingkat kemampuan, ya kan gitu kan? Nah, ada kemampuan yang baru sedang berkembang, ada yang berkembang, ada yang mahir, kan gitu kan? Kalau lihat anak-anak kita, atau secara sederhananya gini, anak itu kalau menguasai pembelajaran, ada yang tingkat kemampuannya rendah, ada yang sedang, ada yang tinggi, begitulah kira-kira. Anak juga belajar itu bermacam-macam. Pertanyaannya, apa anak yang biasa yang rendah itu langsung kita ngomong begini,
alah kamu gak bisa belajar berkali-kali saya terangkan juga kamu gak ngerti, ya kan gitu. Sama aja, nah kan gitu. Sampai jengkel kita dia sampai ngomong gini, kamu juga nggak tahu terus aja ini gimana kamu, hasil timbul emosi kita. Apakah begitu kira-kira? Saya yakin Bapak Ibu nggak punya jiwa seperti itu. Saya yakin kita ini belum, ya kan. Makanya yang harus kita lakukan adalah memberikan layanan kepada peserta didik sesuai dengan tingkat kemampuannya, sehingga anak-anak itu sama-sama bisa melihat sepak bola tadi seperti Bapak. Sehingga anak itu seperti ini, Pak. Nanti seperti ini, dia seperti lihat yang paling ujung ini. Anak-anak seperti ini. Berarti kalau begitu, anak yang ini kita coba kita pasang dengan yang tadi kan kalau awalnya kan ini Pak, aneh, ya kan satu sama-sama ini kan sama. Artinya tingkat ini kita memberikan pembelajaran yang sama. Kalau kita memberikan pembelajaran yang sama, anak ini nggak akan berkembang. Nggak akan berkembang, Pak. Maka bagaimana kita memberikan layanan gitu kan? Maka sebelum mengajar itu ada tes diagnosis dulu, mendiagnosa sebetulnya apa ini kemampuan anak ini seberapa sih? Ketika sudah tahu kemampuan anak ini seberapa, langsung bagaimana layanan saya kepada anak? Pertanyaannya, sudah ada yang berpikir itu Bapak? Tanya dulu. Sopo yo, kata orang Jawa itu sopo yo nggak masuk asal masuk, langsung aja teng-teng aja rame-rame klasikal gitu, atau ini saya kira tidak. Enggak Pak Kepala Sekolah. Saya yakin Bapak Ibu itu pasti memberikan layanan. Hanya kadang-kadang tidak secara eksplisit dan secara implisitnya ada, tapi belum secara dalam tanda petik ibarat mesin susu itu menggigitnya belum kuat. Itu aja saya. Tidak ada dalam benak kita itu guru-guru itu dalam tanda petik ingin anaknya itu ya sudah bukan, tapi tetap anaknya ini baik kan ingin berkembang. Maka yang harus kita lakukan harus seperti ini Bapak Ibu. Bagaimana kita memberikan layanan? Oh ternyata anak yang kecil ini supaya dia bisa melihat jalan harus kita kasih layanan, kita kasih tunggu dulu. Layanannya lebih besar. Kalau anak yang sudah ini, layanin. Tapi anak yang sudah ini, sudah pinter ini, cukup kita memberikan, tetap kita memberikan layanan, tapi layanan tidak seperti anak yang seperti ini. Makanya sebaiknya Bapak Ibu, yang harus Bapak Ibu lakukan tadi, yaitu bagaimana Bapak Ibu memberikan layanan kepada peserta didik sesuai dengan tingkat kemampuan. Pertama dicek. Kalau Ibu mau lihat ya, anak-anak kita seperti ini hasilnya. Mohon maaf ya, nanti saya ini ya. Anak-anak kita seperti hasilnya seperti ini. Seperti ini hasilnya anak-anak kita. Nah, hasilnya seperti ini. Tarik, saya coba pakai. Ini anak-anak kita kalau sudah pernah nonton ini ibarat mengulang kembali. Pernah ya Bu ya? Pernah ini ya? Lihat ini ya? Mengingat kembali aja. Izin
Power off. Bluetooth mode. Waiting for connection. Power off. Bluetooth mode. Waiting for connection. Bluetooth mode. Waiting for connection. Power off. Bluetooth mode. Waiting for connection. Nah, gini ya, nanti ibu gak konsentrasi malah gara-gara tutup tidak. Nah, gitu. Kita mulai dari bawah aja ya. Dengar suara itu Bu ya. Mudah-mudahan dengar ya. Oke, explore dulu. Bluetooth mode. Waiting for connection. Sudah keluar Bluetoothnya, langsung file. Power off. Jadi ini kurikulum di sekolah ya Bu, ada berlari, memanjat, berenang, dan terbang. Bluetooth mode. Waiting for connection. Power off. Bluetooth mode. Waiting for connection. Power off. Power off. Power off. Power off. Ready, go. Bluetooth mode. Waiting for connection. Power off. Boot. Power off. Waiting for connection.
Bluetooth mode. Waiting for connection. Bluetooth connected. Gini Bu ya, kita sambil menengok ini ya. Jadi gini, kalau ibaratkan di hutan itu ada hewan banyak ya. Ada hewan bebek, ada hewan yang kelinci, ada hewan yang burung gitu. Kalau kita memberikan layanan kepada mereka sama-sama, misalnya kita suruh terbang semua, yang susah siapa? Bebek. Tapi kalau bebek itu benar kita ya. Kelinci deh. Nah, coba kita lihat ini dulu. Kita lihat ini dulu ya. Sudah bisa mas? Ya sudah memang belum ini kalau nanti sudah kita lihat. Nah, berlari, memanjat, berenang. Nah, kalau disuruh yang berlari siapa yang paling cepat coba? Siapa kalau berlari? Ini kan ada monyet, ada jerapah, ada ini kan. Nah, pertanyaannya gini Bu. Kalau kita disuruh nanti berenang semua, mungkin yang lebih hebat siapa? Bebek kan. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau si siapa ini? Harimau terus berenang gimana? Kita paksa berenang, nggak bisa kan? Nah, apa yang harus kita lakukan untuk model itu? Sebaliknya. Nah, sampai selanjutnya robek Bu. Nah, itu tidak akan mendapatkan itu yang terbaik karena kita memaksakan belajar kepada anak yang mereka tidak sesuai dengan tidak sesuai dengan kondisinya kan gitu kan. Oke, sekarang kita kembali situ. Sekarang kita kembali ya. Kita kembali ke sini. Kalau model itu berarti gini begitu. Coba kita mulai. Saya kira Bapak Ibu sudah melakukan itu ya. Coba kita sudah memulai bahwa ternyata kita itu memberikan pelayanan peserta didik itu sesuai dengan bakat dan minatnya itu. Jangan kita paksakan. Karena kadang-kadang Bapak Ibu, contoh seperti saya, kadang matematika, anak-anak harus tahu matematika semua. Seakan-akan gitu. Ternyata anak-anak kita itu tidak harus paham matematika secara utuh gitu ya. Kemungkinan dia tidak pintar matematika, tapi dia pintar bidang yang lain. Gitu. Karena kan gini Bu, Allah itu kan memberikan kepada kita itu kan memang berbeda-beda. Ya kan gitu. Artinya Allah itu memberikan kepada kita itu dalam tanda petik potensi dan kemampuan yang berbeda-beda satu sama lain. Contoh ada yang jadi guru, ada yang jadi petani, ada yang ada yang kerja di rumah sakit, ada macam-macam pekerjaan itu. Artinya apa? Kita bisa saling melengkapi. Makanya kalau model itu kembangkan anak sesuai dengan potensinya. Jangan memaksakan anak untuk belajar dengan sesuatu yang tidak dia kuasai.
Itu Ibu ya, itu intinya gitu aja. Nah sekarang kita kembali kepada pokok permasalahan kita. Pokok permasalahan kita itu sebetulnya ini. Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu mengajar itu ya, mengajar, apa yang harus pertama kali Bapak Ibu siapkan caranya? Ayo. Apa kira-kira? Bahan ajar, oke. Bahan ajar itu apa? Saya tanya dulu Ibu. Ibu itu waktu kurikulum K13 kan ada yang namanya standar kompetensi dasar. Ada nggak Bapak Ibu punya dokumennya itu? Jujur. Ya. Memang ada. Iya, punya ya. Sekarang saya tanya ya silabusnya. Sekarang Bapak Ibu sudah pernah ada Bapak Ibu sekarang kalau kurikulum Merdeka, Bapak Ibu punya nggak kira-kira capaian pembelajaran CP? Ada. Ya adanya mana dulu saya? Ada nggak? CP capaian pembelajaran. Iya silakan capaian pembelajaran bagus. Ini CP kapan Bu? Ada CP yang terbaru ya? Ini baru kelas baru jumlah Pak. Ya, jumlah ya. Banyak dari yang dulu CP Bu ya. Jadi gini, Ibu ini pernah nggak kira-kira membaca CP kemudian menganalisis atau hanya sekedar seperti ini contoh paling kan ada CP ini Permendiknas yang terbaru ini. CP ini Bapak Ibu sebagai dasar kita berpijak untuk mengajar. Karena dengan CP ini Bapak Ibu akan membuat namanya modul ajar. Pertanyaannya, Bapak Ibu membuat modul ajar itu bertujuan pada apa? Karena gini mohon maaf, sekarang kan banyak itu modul ajar yang tinggal printer. Sama dari dulu zaman bola juga model itu, RPP juga model itu. Saya kira sama. Pertanyaannya, apa yang Bapak Ibu lakukan? Apa memang Bapak Ibu itu membuat modul ajar secara mandiri kayak atau dengan kumpul dengan teman-teman seperti ini sebelum pulang ada hari-hari tertentu kita kumpul mendatangkan instruktur atau mendatangkan pengawas atau hanya copy paste download atau gimana? Ya, kalau kita pasti gini ya, andai kan nanti Bapak Ibu saya mendownload Pak, tidak apa-apa, tidak masalah, nggak di sini. Nanti kalau mendownload kan ada caranya. Nanti kita adaptasi dulu. Dan ini Pak, harus kan sesuatu itu harus ada contohnya. Yang saya khawatir itu ada contohnya kita terlena Bu. Tahu terlena? Ya contoh itu cuma merubah apa? Merubah tempatnya SD ini. Padahal contoh modul ajar itu kan modul ajar sekolah lain yang berbeda dengan karakteristik dan kondisi pertentangan ini Pak. Saya begini Pak. Iya. Kita kemarin kan ada waktu final dari tanggal 11 sampai tanggal 24. Jadi guru-guru ini saya kumpulkan sekolah, mereka secara berkelompok, kompel, membuat daripada ADM. ADM ini memang kita tidak bisa kita silai buat langsung mandiri ya. Yang jelas kita seluruh guru lah. Ya, saya yakin se-Indonesia pun kayak gitu. Seluruh guru ini mengkopas, tetapi di sini saya arahkan silakan copy paste, tapi sesuaikan dengan kearifan lokal kita, daerah kita. Nah itu Pak. Ya. Jadi memang saya jujur seluruh guru ini kopas, tapi sesuaikan dengan kearifan lokal kita, keadaan daerah kita, keadaan siswa kita. Kita mengkopas dari Jakarta, bahan ajarnya tidak sama siswa Jakarta dengan siswa yang ada di Muhammadiyah. Gitu Pak. Bagus, itu maksud saya itu ya. Yang disampaikan Pak Kepala Sekolah betul. Jadi ketika kita itu mengcopy mendownload itu ya, copy master. Yang pertama jadikan sebagai rujukan dulu. Iya, rujukan. Setelah dijadikan rujukan, kemudian makanya pertama kali ayo kita mulai mengadakan asesmen awal dulu. Nah, artinya tes diagnosis dulu lah gitu ya. Tes diagnosis dulu untuk mengetahui kondisi peserta kemampuan peserta didik itu bagaimana. Ya. Nah, Bapak Ibu kalau tidak punya contoh-contoh asesmen, saya punya banyak itu. Nanti bisa saya share gitu ya. Iya. Saya kasihkan Pak Soleh itu. Atau nanti di grup mahasiswa kan ada ya. Nah, contoh nanti ada link di sini nanti bisa disampaikan. Itu contoh-contoh asesmen. Ya, minimal sebagai
referensi gitu, sebagai referensi. Kemudian dengan referensi ini Bapak Ibu dalam tanda petik nanti, ayo kita kembangkan sesuai dengan kondisi kita, ya kondisi kita itu ya, gitu ya. Tidak ada yang sulit ya Bu. Sebetulnya tidak ada yang sulit. Sama dengan ini. Kalau seorang petani mau ke sawah, otomatis kan harus membawa cangkul, membawa parang, membawa ini. Kalau guru gitu ya itu Bu, alatnya ya modul ajar gitu. Sama dengan saya gitu, kalau di kampus ya membuat RPS gitu ya gitu. Tidak ada bedanya. Ibu membuat sekali itu seumur hidup, hanya direvisi aja setiap semester, tapi sesuai dengan kondisi putra putrinya kan. Tidak ada yang susah. Saya yakin dengan semangat Pak Kepala Sekolah yang luar biasa ini, saya yakin nanti Bapak Ibu akan terpacu kan gitu ya, ya kan? Coba kan Bapak Ibu, saya coba mau lihat modul ajarnya, tapi sebelum itu saya lihat modul ajarnya satu dulu deh. Atau saya kasih pengantar apa itu modul ajar gitu aja ya. Nanti habis itu baru kita lihat contoh-contohnya Ibu. Saya share Bu nanti contoh-contoh modul ajar dari sekolah penggerak. Ya, dari sekolah penggerak nanti supaya nanti Bapak Ibu minimal apa ya sebagai referensi gitu lah dari sekolah penggerak. Dari ada itu dari SD 47, SD 131, dari SD yang sudah inilah, sudah inilah, bisa jadikan referensi. Nah, Bapak Ibu, nah sebetulnya kita sudah tahu CP ya Bu ya, capaian pembelajaran ini standar minimal ya Bu. Kalau nanti capaian pembelajaran Bapak Ibu itu ini dibaca-baca seperti Bapak nanti kan setiap ada 2 minggu sekali kan ada namanya komber ya Pak ya. Ada komunitas belajar dibaca-baca apa sih CP ini. Karena peraturan yang terbaru 032 ini Bapak Ibu ini barusan ini Bapak. Tahun 2024 ini baru ini. CP kemarin berkawan beberapa revisi Bu. Ini yang terbaru ini. Ini yang terbaru. Saya bayar terbaru nanti bisa kalau nanti mahasiswa dikasihkan Pak Sore atau siapa nanti Pak Sore yang ada. Nah nanti ini CP terbaru. Nah silakan Bapak Ibu CP ini nanti setiap fase Bapak Ibu pelajari ya. Kalau tidak tahu misalnya silakan datang dengan Pak Pengawas ya kan, atau berkolaborasi atau sekarang tanya di Google kok banyak kok Bu. Di Google ini banyak itu lengkap itu dari baca langsung ya. Nah Bapak Ibu modul ajar ini dulu namanya RPP. Jadi nggak usah lalu kita bingung dan apa itu. Anggaplah modulnya RPP. Nah, modul ajar ini Bapak Ibu yang membuat siapa kita dulu, ya. Sekarang dasarnya dari mana kan gitu? Dasarnya dari ini, dari capaian pembelajaran kan gitu, dari capaian pembelajaran. Nah, gini Bapak Ibu, ya kita nanti apa itu kita mengenal dulu apa itu konsep modul belajar, komponen modul belajar, gimana prinsip-prinsip penyusunan modul belajar, dan itu prosedur penyusunan modul belajar. Ada 4 langkah itu, mudah-mudahan tercapai lah bisa ini ya. Nanti kalau tidak nanti suatu saat nanti kita ada lagi Pak Kepala Sekolah, kita dekat sini aja, dekat sini aja, tidak usah kita saling kolaborasi aja. Nah Bapak Ibu, apa yang ada di benak Bapak Ibu kita dengan modul ajar? Kalau susah menyebut modul ajar RPP gitu. Nah, kira-kira Bapak kan sering kan mendengar RPP ya. RPP itu sebetulnya apa? Ya, sebagai rencana. Ya, salah satu tugas pokok guru itu ada membuat perangkat pembelajaran. Perangkat pembelajaran itu ada 5. Kalau dulu namanya RPP, oke lah modul ajar, kemudian bahan ajar. Berbeda modul ajar dan bahan ajar itu. Yang kedua itu namanya LKPD. Kalau kedua namanya LKS sudah LKPD. Yang keempat menggunakan media. Yang kelima itu asesmen. Satu sama lain ini satu garis. Satu garis itu kemana itu? Nanti kita lihat nanti. Ketika dalam capaian pembelajaran itu kita turunkan menjadi tujuan pembelajaran, kemudian kita membuat modul ajar ada tujuan. Inilah tujuan pembelajaran inilah yang akan menjadi penentu fokusnya kita membuat modul ajar. Ya, ini membuat bahan ajar dan membuat RKPD seterusnya. Nah, Bapak Ibu ini adalah modul ajar ya. Apa modul ajar ini? Sejumlah alat atau sarana media metode petunjuk dirancang strategi menarik ya. Modul ajar merupakan implementasi dari alur tujuan pembelajaran ATP-nya. Nah, pembelajaran dengan profil pelajar Pancasila sebagai sasaran kita ini konsepnya aja lah ya. Jadi kalau kita ditanya apa itu modul ajar seperti ini, ya. Nanti PPT ini Bapak Ibu bisa menunjukkan. Nah, sekarang
Modul ajar disusun sesuai dengan fase atau tahapan perkembangan peserta didik, ya, dengan mempertimbangkan apa yang akan dipelajari dengan tujuan pembelajaran dan berbasis kepada perkembangan jangka panjang peserta didik. Kita kan, Bapak Ibu, kita kan fokus pelajar Pancasila. Artinya gini, ketika kita nanti mengajar Bapak Ibu, lulusan kita itu harus ada profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila itu apa? Ada di Bapak Ibu juga ya. Maksudnya lulusan kita itu profil yang pelajar yang memahami tentang nilai esensi dari Pancasila. Yang bawah ini coba Ibu perhatikan. Guru perlu memahami konsep mengenai modul ajar agar proses pembelajaran lebih menarik dan bermakna. Kenapa model itu? Guru itu perlu memahami konsep mengenai modul ajar agar proses pembelajaran lebih menarik dan bermakna. Kenapa kira-kira? Nah, gimana? Boleh tidak memotong mahasiswa. Boleh, bagus. Apa lagi? Apa lagi? Bagus. Kuenya sambil dimakan aja, Bu, jangan terlalu ini aja. Kita Mikir Pak, mikir. Ya silakan. Apa lagi? Ayo silakan pakai baju. Apa lagi, Bu? Siswanya tidak apalagi dari apa yang disampaikan pada pencapaian pembelajaran. Bagus. Apa lagi? Ayo sebanyak-banyaknya deh. Ayo, Bu. Ya, ini dah. Kalau kita tahu konsep ya, berarti kita tahu ternyata modul ajar ini sebagai perangkat ya. Tadi kan modul ajar sejumlah sarana metode. Berarti dalam modul ajar nanti itu ada sejumlah sarana atau metode atau petunjuk atau pedoman yang dirancang yang digunakan untuk kegiatan proses pembelajaran kan itu. Itu konsepnya harus paham itu. Kalau model itu, bagaimana modul ajar ini kita rancang supaya menarik kan gitu ya? Supaya menarik, dengan modul menarik itu otomatis gairah kita, semangat kita itu untuk lebih gitu ya. Itu maksudnya gitu ya. Oke. Nah Bapak Ibu, ini alur penulisan modul ajar Bapak. Kalau tulis ini. Yang pertama Bapak Ibu, bagaimana kita itu harus pertama memahami CD dulu ya. Kemudian bagaimana Bapak Ibu mengetahui tujuan pembelajaran. Contoh misalnya, berapa banyak kita itu yang nggak paham tujuan pembelajaran? Contoh coba Bapak Ibu misalnya buat satu tujuan pembelajaran, coba kira-kira. Apa kira-kira? Satu contoh tujuan pembelajaran. Coba kira-kira apa coba? Buat satu contoh tujuan pembelajaran. Menjelaskan keterkaitan sila-sila dalam Pancasila sebagai satu kesatuan yang utuh. Bagus, apa itu? Gimana Bu? Ya, gimana? Menjelaskan keterkaitan sila-sila dalam Pancasila sebagai satu kesatuan yang utuh. Oke, kalau menjelaskan itu ranah keberapa Bu? Ayo, bagus itu Bu, silakan. Saya lihat dulu ya, contoh-contoh pembelajarannya ya. Kedua Pak. Kedua, nah sekarang pertanyaannya, sebaiknya ya Bu, ini sebaiknya, saya lihatkan contoh modul ajar. Sebaiknya itu Bu, sebaiknya itu modul ajar, tujuan pembelajaran itu kalau bisa ya, kalau bisa itu utamakan dari C3 ke atas atau C4 kalau. Kenapa model itu? Modul ajar. Nah, kenapa coba?
contoh Pak. Ini nanti saya tampilkan contoh modul aja langsung aja supaya nanti Bapak Ibu lebih paham ya. Saya lihatkan modul ajar Ibu ya. Ini pas ada modul ajar terus pas. Mbak saya lihatkan dulu satu modul ajar ya. Daripada langsung karena waktu kita Pak Kepala Sekolah langsung aja, nanti langsung ke poin aja. Ini contoh modul ajar. Di sini ada contoh modul ajar. Ini ada SD Al-Falah, saya ambil coba SD Al-Falah. Nah, bagian-bagian modul ajar saya kira sudah ini ada identitasnya, dia. Ini ada identitas, udah inilah sudah paham semua lah ya identitasnya. Nah, kita kekurangan kadang-kadang di sini loh. Kita mulai dari sini. Kompetensi awal. Nah, di sini disebutkan kompetensi awal mengidentifikasi tumbuh-tumbuhan dan mengidentifikasi bagian fungsinya. Tapi di dalam kompetensi awal ini kita juga bisa memasukkan tentang apa prasyarat yang harus dikuasai oleh peserta didik di kompetensi awal ini. Jadi di bab kompetensi awal ini banyak pandangan Pak Kepala Sekolah. Artinya kalau di sekolah 1 itu kompetensi awal itu apa yang harus dipenuhi ketika seorang siswa itu akan mengikuti proses pembelajaran. Karena seperti itu. Kalau kita lihat lagi Bapak Ibu, kita lihat lagi contoh satunya lagi. Contoh ini ada lagi. Ini modul ajar juga yang dibuat oleh mahasiswa. Kompetensi awal kalau ini mahasiswa PPG Bapak Ibu. Saya ambil dari mahasiswa PPG. Coba kita lihat kompetensi awal. Dia sudah dibedakan Bapak Ibu. Kompetensi awal dia dibedakan. Contoh ini, kita akan menyusunnya ini mata pelajarannya pendidikan Pancasila fase B kelas 4, mata pelajaran gotong royong, sub pembelajaran membangun tim dan mengelola gotong royong, alokasi waktu 2 kali 30 jam pertama 1 jam. Nah ini kompetensi awal. Nah kompetensi awal itu dilihat kemampuan awal peserta didik dipotret dari tes diagnosisnya. Dilihat seperti ini. Coba lihat. Pertama, kompetensi konektif. Peserta didik dapat bekerja bersama dalam kelompok. Yang kedua, peserta didik dapat memberikan contoh pelaksanaan gotong royong. Non konektif, pemetaan ini. Ternyata anak-anak sudah dipetakan, Pak. Ini profil pelajarnya, belajar nama peserta didik ini. Ada audionya, ada visual, ada kinestetik, ya. Nih lihat, kinestetik ya. Nih kemudian ini ada diferensiasinya, ada kontennya, ada produknya, nih prosesnya, ada produknya sudah. Berarti mereka dapat seperti ini Bapak Ibu, otomatis anak-anak itu sudah diadakan tes awal dulu, tes diagnosis awal dulu, supaya dia dapat pengetahuan seperti ini. Ini anak-anaknya sudah dipetakan ini anak. Ini ada anak audio seperti ini, anak visual seperti ini, yang nama-namanya anak ketika kita yes, setelah itu di profil pelajar Pancasila yang ingin dicapai Bapak. Pertanyaannya, apakah profil pelajar Pancasila itu harus semuanya? Tidak. Minimal 3 boleh, ya Pak ya? Ya. Ingat ya, tidak harus semuanya. Ya. Ini kan kebetulan ini kan dibahas semuanya. Tidak harus semuanya, tapi ada minimalnya ya. Nah itu. Nah ini sarannya. Nah tadi kan gini. Tadi ketika Bapak Ibu itu definisi konsepnya tentang masalah apa modul belajar. Tadi kan salah satunya kan ada sarana prasarana kan ini. Apa sarana yang prasarana harus ini? Pertama Bapak Ibu pastikan Bapak Ibu ada sumber belajarnya. Sumber belajarnya apa? Guru, buku ya. Ada buku panduan ini, ada ini kan nih. Ini medianya lengkap. Nah, jadi ketika Bapak Ibu nanti mau mengajar,
pastikan Bapak Ibu contoh tadi kan sudah ada kan, contoh ini, contoh dari awal kita mulai ya, kita contoh dari awal. Tadi kan fasenya fase B, pelajarannya ini kan pola hidup gotong royong. Kalau pelajarannya membangun tim dan mengelola ini. Nah ini Bapak Ibu cari materinya. Materi itu Bapak Ibu bisa dari buku, kan ada buku siswa kan, ada buku guru juga. Tapi carilah materi-materi lagi, misalnya contoh di YouTube, di mana kan banyak itu materi-materi itu. Silakan Bapak Ibu download, ya. Nah ini lihat nih, ini contoh nih. Nih silakan nih. Nah nih, ini materinya. Media yang digunakan Bapak Ibu ada video tentang gotong royong, ada gambar, ada LKPD, semuanya lihat nih alat-alat kemudian ada laptop. Apabila nih sekolah kita kalau ini kan sudah bagus nih, sudah ada info, sudah ini bisa digunakan ya. Nah, apa targetnya kita? Target peserta didik. Yang pertama, peserta didik yang tipikal reguler umum. Targetnya tidak ada kesulitan dalam mencerna dan memahami materi ajar. Yang kedua, peserta didik mencapai peserta didik dengan pencapaian tinggi mencerna dan dia tuh ada kata-kata hotnya. Nah, sekarang jumlah peserta didiknya ini kan identitas umum aja 25 model pembelajaran ini. Nah, ini Bapak Ibu. Kadang-kadang kita tuh model pembelajaran ini kita bingung Bapak Ibu. Kita membuat RPP, tapi ketika implementasi model pembelajaran itu yang nggak guna itu. Contoh misalnya PBL, Problem Based Learning. Pertama kali kan orientasi pada masalah, tapi kita nggak ngerti, tahapan-tahapan juga ngerti. Yang terjadi yang penting kita proses mengajar, nah itu yang tidak betul kita ini. Banyak sekali Bu, banyak itu nggak ada itu banyak, bukan banyak sekali Bu, banyak Bu. Bapak Ibu percaya dan kemarin waktu PPG dalam jabatan itu, walah Bapak belur saya Pak dulu. Nah, iya PPG dalam jabatan itu, ya PBA tapi nggak ngerti PBA tapi jadilah kita nggak terlalu ini kan. Nah, pendekatannya menggunakan CPR, metode pembelajaran ada banyak nih pengamatan, percobaan. Bapak Ibu, semua ini nanti sebagai dasar kita untuk melakukan proses pembelajaran, tidak hanya untuk sekedar kata orang itu ya sudah yang penting saya buat untuk pemanis untuk ini, yang penting nanti saya lolos tidak dihasilkan sama kepala sekolah sebagai modul aja, bukan. Ini tetap kita akan jadikan dasar untuk apa? Untuk mengajar. Bapak Ibu ya, ini ya. Nah, ini capaian pembelajaran. Nah, capaian pembelajaran ada di sini Bu, di sini. Capaian pembelajarannya diambil dari sini. Hasilnya tadi ya. Lihat Bapak Ibu kalau mengajar nanti, lihat makanya kalau bisa Bapak Ibu di print aja. Yang khusus SD, Ibu misalnya ngajar fase B misalnya, fase B kan kelas 3 dan 4 toh. Nah, yang di print aja itu, ya. Nah, itu maksudnya kan atau fase. Jadi nanti Ibu akan lebih mudah kan. Lihat Bu, melalui tujuan pembelajaran, melalui kegiatan memahami video. Kenapa kok memahami video? Karena nanti ketika PBL itu tujuannya kan pertama kan orientasi pada masalah. Dia menampilkan video Bapak Ibu. Jadi harus sinkron. Maka di sini ada kata peserta didik dapat menemukan itu C4 Bapak Ibu. Menemukan jenis-jenis kegiatan gotong royong di lingkungan sekolah. Jadi kalau tadi kan kalau hanya sekedar memang pertanyaannya Pak, apakah kita mengajar itu memang harus dari C4? Sebetulnya kalau mengajarnya Bu, memang harus dari rendah. Tapi tujuan kita itu memang harus apa itu Bu? Sama dengan kita punya cita-cita lah ya. Nah, tujuan kita kan gitu kan Bu ya. Nah, memang ngajarnya tetap fasenya dari step by step gitu ya. Gitu. Oke. Nah sekarang ini Bu, coba lagi melalui kegiatan berdiskusi. Nanti kan ada kegiatan diskusi berarti. Saya sahabat ada C5 Bang, menyimpulkan. Jadi kalau model itu nanti yang harus Bapak Ibu lakukan, bagaimana ketika nanti Bapak Ibu sekalian terus anak-anak sudah melihat video, kemudian sudah berdiskusi kan, menampilkan karyanya, anak itu bisa menyimpulkan. Kalau anak-anak kita sudah bisa menyimpulkan, sudah pandai, sudah pintar itu. Nah, sekarang Bapak Ibu di sini
melalui kegiatan peserta didik dapat membandingkan. Ini sebetulnya nomor 3 ini bisa masuk ke nomor 2, artinya diberikan dari C4 yang C4 dulu, baru masuk C5, silakan. Dan ini kan dibolak-balik kan, C5 masuk lagi C4, boleh diurutkan dulu, ya gitu kan. Terakhir nomor 2, nomor 1 tadi guru dapat menemukan, nomor 2 dapat membandingkan, nomor 3 dapat menyimpulkan. Jadi C4, C4, C5. Tapi proses pembelajarannya awalilah dari yang sederhana. Tapi tujuan kita itu harus, kan apa? Pembelajaran kita kan pembelajaran abad 21 katanya ya. Nah nanti ada aja pertanyaan, kalau Pak, anak itu jangan C2, C4, C5, C2 aja sudah babak belur, Pak, nggak ngerti. Nah, bagaimana caranya Ibu tetap semangat, jangan langsung putus asa. Ibu tetap apa? Anak-anak itu tetap dipompa, anak-anak itu tetap seperti tadi kan dikasih tangga-tangga tadi supaya anak-anak kita mampu sampai kepada C4 tadi. Ya. Agak mudah ya Pak, kalau perlu proses ya. Saya yakin Bapak Ibu hari ini mungkin banyak pikiran Bapak Ibu kemana-mana itu. Itu tandanya Bapak Ibu belajar. Iya, Pak. Ibu, kalau mahasiswa saya itu bisa, Pak saya Bapak diajak bingung lagu kasih up. Berarti dia proses belajar. Kalau udah bingung itu malah belajar. Iya, berarti tinggal aja dia kalau ada. Orang yang bingung itu artinya orang yang proses belajar. Kalau Bapak Ibu tidak bingung, malah saya bingung, Mbak. Justru Bapak Ibu bingung itu senang saya. Bukan berarti saya bukan bingung Bapak Ibu ya, gitu ya. Bukan. Artinya Bapak Ibu ini loh caranya Bapak Ibu. Jadi nanti teman-teman Bapak Ibu semuanya, kalau mengajar mulai dari tingkat yang paling rendah, stepnya. Tapi tujuan kita usahakan ya Bapak Ibu ya, usahakan untuk minimal dari kan kita sering mendengar ya, kalau ada pengawas, cobalah Bapak Ibu, kalau mengajar itu ranahnya sudah ya kan, soal-soal yang dibangun itu soal-soal berbentuk biasanya penalaran. Ibu tahu enggak, kenapa sih dalam rapor pendidikan kita itu dalam tanda petik kan rendah itu yang banyak itu Pak tentang masalah numerasi, literasi dan numerasi kan rendah. Apalagi kualitas pembelajaran yang paling terakhir itu. Ibu, saya punya data loh. Seluruh provinsi Jambi, sekolah penggerak, bagaimana rapor pendidikannya? Ibu kemarin mengisi ada enggak Bapak Ibu itu mengisi kemarin kuesioner tentang kompetensi guru? Yang baru-barusan ini yang kira-kira 2 bulan yang lalu lah, ada lah dikasih link untuk mengisi, betul lah? Mohon maaf, itu yang kebetulan kami diberi amanah dari guru penggerak itu menjadi ketua timnya. Itu kami menganalisis itu sampai 2 bulan Bapak Ibu, membuat instrumen itu aja dari standar kompetensi guru yang ada 4 itu Bapak Ibu. Bagaimana sih caranya itu? Itu baru level 1, level 2, level 3, level 4, level 5. Tapi Pak Kepala Sekolah, saya tuh selalu juga dengan guru-guru di Jambi, hampir semua level 4. Hampir level semua. Jadi saya berpikir, alhamdulillah, jadi nggak banyak pekerjaan. Tapi saya kadang-kadang berpikir, oh iya level 4 gitu. Saya bertanya juga, apa iya level 4? Nanti suatu saat ada uji petik Bapak. Kami mau melakukan uji petik ke sekolah, apa benar Bapak Ibu karena sudah melakukan, contoh misalnya ada pertanyaan begini, saya masih ingat, apakah Bapak Ibu itu sudah melakukan mendiseminasi kan gitu kan kepada kawan teman-temannya dari praktek baik gitu. Ibu sudah selalu gitu kan. Saya pertanyaan, praktek baik apa yang sudah dilakukan? Baik-baik saja. Gak apa-apa lah Bu, gak masalah Bu. Kami kan mempunyai data, lengkap saya data saya. Tapi saya tidak bisa mengklik SD mana juga. Yang diklik itu misalnya contoh, kan Bapak Ibu kan makan golongan SD penggerak dan non penggerak kan gitu kemarin sini, enggak? Gitu kan? Gak apa-apa Bu. Gak apa-apa, gak masalah. Nah, oh iya, itu kan kuliahnya sudah level kan
1, 2, 3, 4, 5 Pak. Levelnya sudah tinggi. Berarti guru-guru di Jambi, gitu ya. Sampai di SMA. Nah, Bapak Ibu, apa pemahaman bermakna peserta didik untuk mempelajari ya materi terkait dengan membangun tim mengelola gotong royong ini adalah pemahaman bermakna. Nah, asesmennya apa Bapak Ibu? Nanti ketika Bapak Ibu membuat asesmen itu ada asesmen formatif ya, ini ada asesmen formatifnya, ada tes formatif, kan gitu. Ada asesmen tubuh, ada asesmen awal, ada asesmen formatif, ada asesmen sumatif. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana Bapak Ibu itu membuat asesmen itu yang jadi masalah? Banyak Bapak Ibu contoh sekarang gini, tujuan pembelajaran Bapak Ibu misalnya siswa mampu membedakan antara bangun ruang dan bangun daftar. Sekarang contoh buat soalnya gimana coba? Saya tanya dulu. Tadi tujuan pembelajaran Ibu itu siswa mampu membedakan bangun ruang dan bangun daftar misalnya kan. Nah, sekarang lihat, sekarang contoh soalnya gimana? Mengidentifikasi benar-benar ada di sekitar. Sebuah kubus soal Ya, yang lucunya Bu kemarin itu saya lucu dah. Di situ membedakan, tapi coba soalnya juga jelaskan apa yang dimaksud dengan bangun ruang, jelaskan apa yang dimaksud dengan sementara tujuan pembelajarannya siswa mampu membedakan kok soalnya menjelaskan kan kenapa? Ini kebanyakan model itu banyak banget. perhatikan gambar di bawah. Beda mumpet ya? Langsung contoh misalnya, siswa mampu menganalisis. Ternyata soalnya guru kan sering apa yang disebut dengan ini gitu, apa yang disebut dengan metamorfose. Analisis kok model ini. Tahu udah analisis itu gimana? Analisis itu dari awal sampai akhir. Kalau orang mengajar dari perencanaan sampai kesimpulan. Kalau ibu itu bingung, ada teknik Bu. Ini saya buka cekinya Bu, kalau ibu tahu tekniknya. Bagaimana cara kalau bapak ibu itu bingung? Caranya gini, ibu kan punya HP loh. Iya. Tanya aja Google. Ini kan apa? Bener. Sekarang suruh ke anak murid Pak. Ya itu. Tapi tidak ngumpul aja ngumpul. Ini maksudnya supaya ibu tahu gitu contoh-contoh ya kayak gitu. Ya gini kita nih. Google bagaimana contoh soal analisis itu langsung keluar. Kalau nggak percaya buktikan, coba tes Buktikan ya Pak. Iya, benar kan keluar? Benar. Semua mahasiswa kalau sudah selesai saya keluar itu. Apa keluar analisis? Contoh analisis contoh. Nah coba lah ibu coba tes sampai Google contoh soal analisis, contoh soal membuat soal analisis coba gitu. Ada apa itu suara itu kayak ChatGPT itu benar. kalau ChatGPT itu langsung memodernian itu langsung jadi itu wah itu terlalu mahasiswa sekarang saya nggak mau buat soal saya modern itu mahasiswa saya suruh buat soal sendiri kemudian menjelaskan sendiri tapi Belajar membuat. kalau itu Pak Ade tinggal bikin gawe-gawe dunia sekarang malah jadi error gitu ya. Coba ibu, coba gini coba, tolong ibu berbunyi Google, coba. Oke Pak, oke. Coba Google, contoh soal analisis di mana SD kelas apa aja. Misalnya kelas 4 mata pelajaran matematika coba. Ini paling bodoh. Coba. Yang pakai Google. Google tunjukkan contoh soal menganalisis tentang pembelajaran matematika bangun ruang. Tinggal sendiri. Maaf, tidak Contoh kumpulan soal mencari kolonial baru makan. Nah, ini selesai. Tidak percaya. Saya percaya, sangat percaya Pak. Saya Pak, karena sudah pernah dilakukan. Nah, ya betul Pak. Kalau mahasiswa saya kayak yang lagi profesi itu ada error kan? Karena kita kadang-kadang Pak membuat soal itu tujuannya A tapi kita soalnya C, gimana kita bisa nyambung gitu loh maksudnya itu. Itu maksudnya Pak. Maksud saya itu cuma gitu aja, Pak ya. Nah, itu sebagai panduan ya Bapak Ibu ya. Jangan tanya Google terus. Pak yang tadi ngajari itu untuk mempermudah
mudah gitu loh. Yang lain Bapak Ibu Jadi pengen mudah terus. terus gitu ya. Ya keluar semua, betul Mas ya, keluar semua kan? Langsung gitu. Langsung 3 menit klik gitu. Apa? Kalau terus nanya pasti jawab, Bapak nih bodoh. Takut tuh, mau tanya terus. Coba sesekali buat sendiri. Gitu. Jadi gitu maksud saya gini Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu membuat nanti asesmen ya, tolong nanti disesuaikan dengan tujuan pembelajarannya ya Bu ya. Oke, ini tekniknya. Ini pertanyaan pematik Bu, ada pernyataan pematik Bu. Pernyataan pematik itu sebagai pertanyaan untuk apa ya? Apa ya namanya memancing ya? Iya betul sekali, ya betul sekali mantap ya. Supaya kita itu, minimal untuk kita sendiri tahu kemampuan siswa itu sampai di mana ya gitu kan. Apa kalian pernah melihat kegiatan gotong royong di daerah tempat tinggal sekalian? Nah, ini juga bahasanya juga kurang bagus. Ini mahasiswa tugas mahasiswa. Nah, ini Bapak Ibu, ini kegiatan pembelajarannya. Kegiatan pendahuluan ada dimulai dari kegiatan doa, ini kan, ya. Nanti khusus untuk bagian-bagian mau belajar, saya share aja materinya ya Bu ya. Daripada nanti Bapak Ibu waktu kita juga terbatas ya Bapak ya. Ini contoh-contoh mengajarnya Bu. Nah, contoh misalnya ini ada kegiatan doa dulu, mengecek kehadiran peserta didik, ada kesepakatan kelas ya Bapak Ibu ya. Ada sekarang ini ada lagu. Ini kalau SD kan cirinya seperti ini. Ini yang membedakan SD dengan SMP SMA. Ibu ada cerita lucu nggak tuh sekarang Bu? Kenapa sih sekarang banyak orang itu ngejar-ngejar kalau mencari istri itu guru SD dan guru PAUD aja Pak? Minimal Pak ada lakuan gitu. Kalau guru SD Pak, sudah tahu belum ulang lagi. Gimana? lagi. Ini kalau belum paham sudah paham belum ulang lagi. Kenapa coba? Kenapa Bapak Ibu? Karena ya Ibu silakan Bu. Bu, jangan serius amat. Ya. Ajarin lagi ya. Ternyata Oke betul. Kenapa orang-orang cari Jadi mana dan kami Pak? Iya. Tergantungan Google. ternyata guru SD itu dan dipati orang-orang yang penyabar. Jadi inilah penyayang. Ini kan kalau saya sayang anak dari saya suami kan luar biasa. Oke Bu, ini Bapak Ibu. Kalau kita tadi kan ada PBL ya Bu. Pertama ada orientasi masalah ini, orientasi masalah ini. Ini langkah-langkahnya Bapak Ibu. Pertama harus begini. Guru menampilkan gambar, peserta didik mengamati gambar. Kemudian guru memberikan pertanyaan, ini beberapa pertanyaan. Dipandu dengan silakan Bapak Ibu itu pertama guru menyampaikan gambar atau Bapak Ibu silakan menampilkan video terserah. Artinya orientasi pada masalah, ada masalah yang harus ditampilkan dulu. Ada sesuatu yang ditampilkan sehingga dengan itu dengan gambar atau dengan video anak-anak itu merekam apa yang terjadi dalam video itu. Jadi pertanyaan coba amati anak-anak, ini ada video, coba lihat apa isi yang ada dalam video itu. Kemudian iya. Jadi jangan langsung tiba-tiba anak-anak itu gambar orang gotong royong ya. Ini. Nah, itu sama dengan tidak membangun anak, tapi sudah. Nah, Bapak Ibu, kenapa sih sekarang pembelajaran tentang masalah pengguna uang sekarang ya? Kok modelnya sekarang begini ya? Kalau dulu kan gini. Ibu mempunyai uang 50.000, kemudian belanja ke pasar membeli barang bla 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 bla. Berapa sisanya kan? Sekarang nggak model itu. Sekarang tuh ibu mempunyai duit 50.000. Silakan kamu praktek ke minimarket itu, beli barang sebanyak 5 item. Tapi ingat, nanti kembalinya harus 10.000 itu.
Silakan kamu beli barang dari 5 item itu, nanti sisanya 10.000. Berarti dia main otaknya. Oh, ini uang 50.000 berarti 10.000 berarti belanja saya 40.000. Disuruh membeli barang yang ini, silakan bermacam-macam. Nah, itu artinya pembelajaran berbasis masalah. Tapi kalau tiba-tiba nak kamu ini ke pasar, kamu beli odol ini harganya ini, anaknya tidak berkembang, kan gitu. Sekarang pertanyaannya, kenapa Bapak Ibu hari ini pembelajaran itu harus berbasis masalah? Saya tanya itu. Ke PBL, kenapa saudara saya tanya? Saya tanya itu. Supaya anak banyak masalah. Saya tanya, siapa yang punya masalah hari ini? Siapa itu yang punya masalah hari ini? Ada nggak yang nggak punya masalah hari ini? Banyak banget. Bahkan seorang sufi itu datang nih, hidup itu ternyata hanya menyelesaikan masalah satu masalah. Hidup kali itu katanya. Nah, untuk itu maka anak-anak itu diajari untuk menyelesaikan masalah. Bagaimana caranya? Soal-soal yang ada di sekolah itu harus soal-soal berbasis masalah. Itulah PBL intinya. Ya, supaya anak itu bisa mengembangkan. Tetap mohon maaf ya Bu, sekarang ini mohon maaf lah, anak-anak sekarang itu rentan ya, apalagi dengan adanya gadget ini. Bahkan hasil studi penelitian terbaru itu mengatakan bahwa kalau suatu masa anak-anak yang datang ke sekolah SD itu anaknya cirinya seperti ini Bu. Anaknya pendiam, kemudian mudah marah, dia itu cuek, kalau ditanya begitu itu langsung cepat dia emosi. Kenapa? Hanya ini coba lihat anak-anak sekarang, orang tua itu, anak-anak TK itu orang tua orang itu supaya anaknya itu diam, dikasih ini kan. Yang terjadi apa sekarang? Sendirian, cuek, masa bodoh, ya kan itu kan? Ditanya dari dalam, mudah emosi, dia itu ketahan malamnya enggak. Jangan heran kalau sekarang banyak mahasiswa bunuh diri. Banyak sekarang, tidak hanya di Jambi, di Jogja, bahkan di kampus-kampus di Jogja itu, kalau kamu mengalami di semua kampus di Jogja itu ada slogan besar. Kalau bermasalah silakan konselor. Kalau kamu punya masalah ini konselor itu. Karena hari ini anak-anak itu dari SD sudah model itu. Ini hari ini loh Pak, bagaimana untuk 10 tahun yang akan datang? Kita nggak ngerti kan? Makanya mari kita mulai dari sekarang diajari pemecahan masalah supaya dia nanti ada sesuatu tidak apa ini. Mahasiswa ini, anak-anak ada jadi itu rentan hasilnya. Diketak dosen dikit aja Bu. Kalau misalnya, ini tulisan kamu tuh nggak bagus sih. Sistematiknya kurang pas. Nah, itu langsung besok udah lagi mau ketemu dosen. Akhirnya dia kawannya sudah selesai, dia udah selesai. Katanya, dosen ini susah nih, dosen ini. Padahal kadang-kadang dosen itu kan menguji sampai gimana tingkat keseriusan kamu. Nah itu. Dan sama dengan itu pas zaman dulu udah buang sampah, apa itu? Penghapus ke kaki itu udah layang, sehat gitu. Betul nggak dia kita dulu dimarah-marah dulu dia sampai kiri jangan sebelum kena pasal itu. Kena pasal gitu. Dan ada kekerasan kepada anak. Oke lah, itu kondisinya hari ini. Makanya tolong anak-anak itu diajari masalah ya. Yang salah itu siapa Pak? Memang jawabannya kadang-kadang itu Pak. Sebab PGRI itu harus kompak namanya. Enggak, mau curi terima aja kena pasal 30 kekerasan terhadap 6 bulan penjara. Aku udah mau penjara. Ujung-ujungnya gini Bu, juga ada anak awak kan? Gitu kan? Kalau sakit gitu kan? Tapi tidak mungkin juga. Ada mungkin tidak begini. Oke Bapak Ibu, sekarang bagaimana PBL Ibu yang kedua mengorganisasikan peserta didik. Jadi Bapak Ibu, kalau mengajar itu jangan seperti ini lagi Bu, seperti kayak payah seperti ini. Itu kan sip itu, kan cocok itu. Sebaiknya bagaimana? Tumbuhkan sebuah organisasi. Nah, misalnya contoh tempat duduknya itu ya di model kelompok-kelompok diskusi gitu kan. Nah, langsung Bapak Ibu usahakan dari kelompok satu ke kelompok lain Bu. Kelompok satu, kelompok lain, bandingkan nanti siapa yang tidak aktif. Nah, mengorganisasi ini membagi mahasiswa peserta didik menjadi bagian kelompok. Ya. Sebetulnya Bapak Ibu sudah melakukan nilai. Saya tahu Bapak Ibu sini pandai-pandai. Setiap tahun hanya mengulang kembali ya. Tapi ingat, Ibu Bapak kalau membuat kelompok itu harus hati-hati.
Kadang-kadang ada kelompok itu yang merasa pintar semuanya. Ada yang kurang dikit, ada yang kurang dikit. Yang kurang dikit itu apa deh? Ayolah itu yang panik aja yang di apa tuh di kami itu apa lah katanya. Ujung-ujungnya nggak ada sepakat ya. Usahakan diterokin, kemudian bapak itu berikan layanan seperti itu. Yang tadi kan tadi awal tadi kan ada tunggu anak yang nggak bisa lihat tadi kan, yang nggak bisa lihat tuh kasih layanan yang lebih bagus. Gitu. Pokoknya anu lah, dari itu kuliah niat. Bapak Ibu percaya dan tugas kuliahnya Bapak Ibu. Saya kadang-kadang Pak Kepala Sekolah bilang sama mahasiswa itu, sama teman-teman dosen itu, jadikanlah tempat kamu itu sebagai surga. Ini tempat kita itu sebagai surga. Maka ini saksinya dosen-dosen juga. Jangan saudara tanamkan di dalam benak hatimu dalam satu kantor itu ada hasad, iri, dengki, langsung macam-macam. Kita tidak tahu loh, ternyata di pengadilan Allah ketika nanti kita dihisab, kemudian ada satu Allah mengatakan masih ada kawan kamu yang bergelantungan nggak bisa masuk surga. Kemudian Allah memberikan kesempatan kepada ibu untuk berdoa kan? Nah, ya Rob, itu dulu kawan aku di SD nampak sama-sama ngajar ya Rob. Tolonglah dia angkat dia orang baik. Allah mengabulkan dari doa dari kawan kita. Masalah kantor ini tanamkan ibu Bapak Ibu. Dunia ini sebentar Bapak Ibu. Kawan-kawan lagi diangkat mati dia. Benar Pak, laki-laki ini tiba-tiba. Makanya jangan terlena di dunia ini Bapak Ibu. Sebentar ya Bapak. Pak Yan tiba-tiba 58 kayak kemarin aja gagahnya. Ya. Jadi Bapak tanamkan itu ya Bapak Ibu. Ini sebagai hari Jumat juga lah ada informasi kita. Nah, mengorganisasi pertanian langsung bagaimana lagi Bapak Ibu? Nah, bimbing Bapak Ibu baik secara individu maupun kelompok. Anak-anak yang tadi yang tidak dapat apa ya, yang tingkat kemampuannya tadi masih rendah, bimbing lah. Siapa tahu Bapak Ibu? Anak itu ada dua ya, anak biologis dan anak sosiologis. Anak biologis itu anak Bapak Ibu dari hasil perkawinan anak kita. Anak sosiologis anak siswa kita. Dan ingat, doa anak yang soleh itu yang menjadi. Kita tidak tahu murid kita 1000 itu di tengah malam ada satu yang mendoakan ke kita karena dia tergerak, dia digerakkan oleh Allah bisa menembus langit 7. Nah, makanya dengan anak-anak berilah Bapak Ibu siapa tahu dia itu mendoakan kita dahulu. Makanya dengan anak sabar. Memang kalau ada anak nakal itu berarti Allah sayang ke ibu karena apa? Allah masih memberikan kesempatan itu untuk jadi penyabar. Ya kan gitu. Kalau ketemu anak marah-marah berarti ibu itu diuji oleh Allah, dia sabar gitu. Bimbing Bapak Ibu, kemudian setelah Bapak Ibu membimbing, coba silakan Bapak Ibu, anak-anak supaya bisa tampil itu suruh ke depan dia. Ya kan gitu. Menampilkan karyanya dia. Nah, menampilkan karyanya belajar untuk mengkomunikasi. Kan kecakapan abad 21 kan Pak, komunikasi kan gitu. Ada anak dari mulai SD sampai perguruan tinggi itu tidak bisa bertanya. Ada dari SD sampai perguruan tinggi itu diam aja, nggak bertanya karena biasa untuk berkomunikasi. Saya marah Pak dari mahasiswa PGSD. Kenapa? Ada tulisannya seperti cakar ayam. Kamu ini calon guru kok tulisannya seperti ini. Guru itu ada tebal tipis, ada apa? Nah, ini caranya. Makanya saya jarang menggunakan tugas ketik tulis tangan. Tulis tangan. Nah, masa calon guru model ini? Di waktu PGSD harus ke depan saya bilang dari tulisannya. Ini tulisan saya ini. Maka Bapak Ibu silakan untuk anak-anak itu menyajikan hasil karya supaya ada kemampuan untuk berani, untuk tampil. Nah selanjutnya yang terakhir Bapak Ibu, bagaimana Bapak Ibu melakukan menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Karena kita berbasis masalah tadi, Bapak Ibu harus mempunyai kemampuan yang yaitu menganalisis dan mengevaluasi dari proses pemecahan masalahnya sudah sesuai atau belum. Tahap-tahapnya sudah pas belum? Sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran yang kita tetapkan belum? Ya, yang disampaikan anak itu sudah sesuai dengan kondisi real atau belum? Itu penting. Ya. Nah ini Bapak Ibu
sekarang kalau penutupan ini adalah komponen-komponen RPP. Masih banyak komponen-komponen baru belajar lah ya kan tadi. Silakan Bapak Ibu nanti saya share Bapak Ibu contoh-contoh. Boleh nanti Pak dikasih contoh dulu aja ya. Boleh. Nanti saya titip Pak Sore ya. Nanti saya kasih contoh-contoh juga asesmen kelas 1 gimana, kelas 2 gimana. Tapi pesan saya jangan langsung dikembangkan lagi ya Bu. Jangan dengan itu Ibu langsung alhamdulillah saya bisa tidur pulas gitu aja gitu ya. Sering-sering aja. Banyak ada Google Drive-nya. Nanti saya kirim ke Pak Soleh ya. Atau Pak Soleh nanti dikirim ke Pak Kepala Sekolah atau apa ya. Ada contohnya. Jadi itu ya Bapak Ibu, waktu kita sudah setengah 12, memang singkat ya Bu ya. Ya tidak, saya yakin ini belum dapat apa-apa Bu ini. Hanya cerita wah ini. Karena biasanya ya 2 hari. Iya 2 hari. Betul Pak. Satu modul itu Pak, RTP itu biasanya seminggu Pak. Kalau kami di hotel Westin itu segitu Pak. Pertama pengenalan konsep dulu. Konsepnya dulu. Setelah konsep dulu baru nanti yuk kita mulai membuat ini. Saya itu validasi berbeda. Baru aku prakteknya itu per hari. Nah ini sejam langsung selesai nggak mungkin. Hebat. Ini ada contoh-contoh Bapak Ibu, misalnya ada penutup apa yang dilakukan, ada refleksi Bapak Ibu ya kan? Ada pertanyaan-pertanyaan refleksinya, bagaimana dari materi kalian hari ini, apakah yang sulit, tanya anak-anak itu, ya kan? Supaya ada umpan balik. Pernah ada Bapak Ibu melakukan refleksi? Ada Pak. Ada. Atau mungkin ada Ibu kalau malam-malam itu sebelum tidur, kan ada tangan Ibu tiba-tiba begini. Apa Ibu pikir? Tahu Pak? Jangan Pak. Berarti Ibu masih hebat, masih ada terkoneksi kan ya? Masih berpikir, walaupun pikiran tadi itu Ibu udah apa-apa. Tapi Bapak Ibu, guru yang baik itu adalah guru yang selalu berefleksi, melakukan refleksi. Bahkan Umar bin Khattab mengatakan begini, kalau kamu itu tahu bisa surga dan neraka itu memang tanpa tawaran, tapi minimal kamu tahu. Ya, contohnya Bapak Ibu, saya ini sholat 5 waktu. Kalau Bapak Ibu punya daftar tiap hari sholat 5 waktu, tik kan tahu. Oh saya setahun ini full saya sholat 5 waktu, kecuali kalau ada halangan pada ini. Ya gitu kan, sholat ini. Tapi kalau kita di daftar refleksi, bagaimana kita itu? Ya kan? Setiap hari kita harus refleksi. Sebelum Bapak Ibu bisa lagi Ibu Bapak masing-masing. Benar nggak main-main gitu. Ibu jangan nanti kata-kata ya Rob, kembalikan aku ke dunia sekali saja. Untuk apa? Hanya ingin bersedekah. Kata Allah lah, nggak bisa. Kamu sudah alhamdulillah. Hanya saya gitu. Nah selama ini di dunia kan ada sedekah. Cuma ada sedekah. Kalau tadi Pak Hari ini ada banyak Pak. Alhamdulillah ya. Jadi Bapak Ibu, ini cerita aja. Nah, maksudnya gini Bapak Ibu, kita ngajar ini sebagai sarana kita berbicara di surga di sana. Itu kata kunci. Jangan diperdaya dengan kemerlapan dunia. Menyesal gitu. Yakinlah menyesal. Oke, ada pertanyaan Ibu? Masih ada sekitar 5 menit, silakan. Ayo kita diskusi sedikit silakan. Ya. Kalau CP nanti dikirim ya, nggak ke Pak Soleh ya, Pak Soleh kirim. Ya, silakan, kalau ada yang bertanya, silakan. Ya, silakan. Atau sudah selesai, Pak? Sudah siang ini. Mau coba kan? Kita nunggu kepo Pak. Nunggu kepo. Absen. Ya kita perlu makan siang juga lah. Kalau ini kan sudah diizinkan dari ujian ya. Satu hal lagi provokator. Ayo. Nanya Pak. Iya. Tadi kata Bapak kan kalau untuk kita membuat modul ajar itu kan yang utama dari CP tadi ya Pak ya. Nah
CP itu sudah banyak Bu, hanya ini ada revisi ulang. Ada revisi terus Bu, kayaknya Iya. ada perubahan-perubahan. Iya. Sementara kan kami mengikuti ya sebelumnya kan, nah ini Bapak mengatakan baru lagi. Itu berarti kan per fase juga ya Pak ya? Iya. Jadi semua ini per fase tadi ada perubahan semua ya Pak ya? Fase A, B, C. Kalau supaya lihat tidak begitu banyak perubahan. Oh gitu. Hanya kemarin itu kalau supaya lihat itu sekarang kan gini, kita ini kompetensi holistik. Kompetensi holistik itu gini. Ketika kita mengajar lagi itu tidak hanya lagi, oh ini loh kompetensi kognitif ditonjolkan, kompetensi afektif yang ditonjolkan, kompetensi psikomotor dan sekarang satu kesatuan. Artinya satu kesatuan. Ketika kita mengajar tiga ranah itu harus langsung ada gitu. Maksudnya gitu. Contoh misalnya ibu kalau mengajar menari itu kan tiga kompetensi harus ada semua. Gak mungkin orang menari gak tahu tentang pengetahuan nari ya, enggak kan gitu kan. Nah sekarang misalnya ibu juga mengajarkan tentang misalnya membuat segitiga ya, itu juga harus tiga komponen. Jangankan ibu mengerjakan soal itu tiga kompetensi harus ada mas. Lebih dulu kan itu. Jadi tidak ada perubahan yang terlalu signifikan. Bukan berubah total. Nanti ibu lihat nanti yang terbaru itu jangan yang kemarin tidak terlalu jauh. Tidak ada perubahan. Oke biar. Ada lagi? Masalah nanya lagi Pak, masalah asesmen Pak. Iya. Asesmen itu tadi kan di dalam kita pembelajaran di modul aja kan harus ada asesmen juga ya Pak ya. Iya. Nah, kayak kami ini kan asesmen awal pembelajaran. Nah itu kan per fase juga ya Pak ya, saya lihat itu. Iya. Fase A, fase B, fase C. Apakah ada perbedaan antara walaupun fasenya sama, misalnya 1 dan 2 itu kan asesmen awal pembelajaran. Iya. Itu kami karena masih ada kurang paham juga ya Pak ya masalah asesmen awal pembelajaran tadi Pak. Nah setelah kita memberikan asesmen ada non kognitifnya juga, itu cara memasukkan asesmen itu kayak mana Pak? Ini tuh asesmen itu kan harus kita tahu tujuannya untuk apa. Tujuannya untuk pemetaan berarti. Jadi kalau dengan untuk pemetaan berarti asesmen itu digunakan sebagai pemetaan. Artinya asesmen yang kita bangun itu harus memang bisa membedakan soal-soal yang kita buat itu harus bisa membedakan tentang soalnya dari mana. Soal bisa diambil khusus konektif ya Bu. Bisa diambil dari materi yang akan kita ajarkan atau materi-materi yang relevan sebelumnya. Silakan nggak apa-apa. Tapi kebanyakan materi yang akan kita ajarkan harus juga di pengetahuan awal harus tahu nanti. Sehingga nanti oh ternyata anak ini sudah pada tahap ini pengetahuannya. Oh anak ini baru sampai sini. Berarti pelayanan kita nanti kepada peserta didik itu satu sama lain agak sudah berjalan berbeda kan? Nah, asesmen awal ini penting ya. Sekarang di mana kita memasukkan? Kita tidak masukkan ke nilai. Bukan nilai nanti nilai enggak. Hanya asesmen awal untuk mengetahui tingkat kesiapan peserta didik. Kemampuan awal itu. Tidak dimasukkan kepada hasil belajar. Ya, untuk pemetaan aja. Tapi asesmen awal ya Bu ya. Oke, itu Bu ya. Jadi tidak ada penilaian. Enggak, kalau asesmen awal itu tidak dimasukkan kepada penilaian hanya semata-mata untuk pemetaan. Untuk pemetaan untuk mengukur kemampuan awal. Nah nanti kalau dimasukkan ke awal nanti menilainya babak belur itu nanti. Ya kan? Logika kan kita. Orang menilai itu apabila sudah ada proses. Iya, proses Kalau proses belum ada itu langsung menilai abad 5. Kan gitu. Begitu ya Bapak Ibu ya. Iya Pak. Baik. Kapan-kapan kita ketemu lagi lah ya. Iya Pak. Nanti suatu saat kita ini aslinya Bu belum apa-apa aslinya. Kalau saya melihat jam aja tadi sudah setengah 12 tadi jam 11. Berarti yang penting tahu aja dulu modul aja. Karena kebanyakan Bapak Ibu yang belum jelas itu tentang implementasi kegiatan intinya itu loh Bu. Contoh Ibu menggunakan pendekatan ya, menggunakan model pembelajaran misalnya PBR, tapi Ibu mengajar bukan PBR. Ibu menggunakan PJBR, tapi tidak PJBR gitu loh. Dia ngajar seperti biasa gitu loh. Ada ada berbeda titik-titik itu.
Ya itulah memang Pak yang jadi kendala. Karena kan misalnya kita model pembelajaran seperti ini, kita seperti itu yang agak Iya, betul lah. Tapi kadang-kadang lihat murid kita yang beraneka ragam, kadang-kadang ayo ya yang penting proses pembelajaran terjadilah. Tapi minimal berguyur itu. Yang kedua, asesmen kita, Bu, soal-soal yang kita bangun itu harus sesuai dengan tujuan pembelajarannya. Kalau menganalisis, buat analisis ya Bu. Jangan menjelaskan, jangan menyimpulkan, jangan membedakan. Kalau nggak tahu contoh-contoh soal, tanya ke guru tadi itu. Jadi langsung dijawab kan. Ada Bu, turun langsung. Tinggal kita memilih-milih. Ibu jangan lupa PMM-nya bukan juga ya. Bukan asuransinya dikerjakan juga ya. Gara-gara itu banyak yang berbalah kadang-kadang. betul Pak. Tahu nggak berbalah? Suami istri. Jangan diganggu saya lagi kerjakan PMM ini. Wah. Sertifikat keluar juga Pak. Iya, kadang-kadang. Apalagi guru penggerak. Wah, iya Pak. Manding-manding terus. Ayo, kalau nggak hijau, nggak conteng hijau kita lebih ya. Wah, katanya banding gitu. Akhirnya berbala laki-laki suami istri itu. Sibuk istrinya apa? Buka PMM. Oke lah teman-teman, Bapak Ibu sudah 11:30 ya. Kita istirahat dulu. Terima kasih Pak Kepala Sekolah yang sudah memberikan waktu dan Bapak Ibu semuanya sudah bisa berdiskusi, berkolaborasi lah ya Bapak Ibu. Setelah suatu masa siapa tahu ini menjadi catatan pertemuan kita. Dan setelah kita akan melihat video nanti ya, video jejak pertemuan di Maksar nanti ya, bahwa kita pernah bertemu. Semoga pertemuan ini berjalan dari Allah Subhanahu Wa Taala dan dalam ibadah kita. Terima kasih. Mohon maaf Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Ibu pada agenda kita sosialisasi mendesain rancangan perangkat pembelajaran pada kurikulum Merdeka melalui komponen utama yang telah disebutkan tadi dari tujuan, bukti penilaian dan kegiatan berkala. Nah, mengingat waktu sudah menunjukkan pukul 11:30, waktunya istirahat. Dan saya alhamdulillah ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu, dan mohon maaf juga kepada Bapak Kepala Sekolah, tadi juga sempat salah penyebutan. Yang penting tidak salah orang ya Pak ya. Jika tadi saya buka dengan pantun, maka izinkan saya kembali tutup dengan pantun. Tadi bilangnya apa Pak Bu? Elo, ciri khas Jambi. Siang hari makan kuaci, elo. Makan bareng sama Ibu Arsih. Cukup sekian acara kita pada hari ini. Saya ucapkan cukup terima kasih. Saya akhiri, wallahul mu'afiq illa aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waiting for correction.